Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar membuat gamis terusan yang bagian bawahnya itu ada sambungannya. Di sini saya contohkan gambar modelnya adalah gamis terusan dengan sambungannya ada kerutnya seperti ini. Biasanya sambungannya di area lutut ke bawah atau agak di atas lutut sedikit. Bagian badan gamisnya ini boleh memakai gamis longgar seperti ini, atau bisa juga jika ingin ramping memakai gamis terusan biasa yang di awal-awal sudah kita pelajari bagaimana pecah polanya. Baik, sekarang kita akan mulai saja. Saya jelaskan dulu, ini tidak secara detail ya karena caranya sama persis. Ini merupakan panjang gamisnya, jadi dari atas sini sampai ke bawah. Teman-teman bisa langsung membuat sampai sini saja, kemudian ini dibuat terpisah, itu boleh. Atau teman-teman bisa membuat gamis terusan sampai ke bawah, kemudian setelah itu tinggal dipotong segini dan dilakukan penambahan pada bagian depannya. Sama saja, hasilnya nanti juga sama. Setelah kita membuat pola gamis terusan, longgar atau ada kupnatnya yang slim, kemudian kita lakukan penambahan pada bagian depan yang potongan di bawahnya. Nah, penambahannya ini ukurannya yaitu setengah sampai 1 kalinya ukuran lingkar bawah gamisnya. Jadi yang ini ya, penambahan di depannya ini yaitu setengah kali sampai 1 kalinya lebar bawah gamisnya. Setengah kali misalnya 0,5 atau 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 dan seterusnya. Bahkan jika mau kerutnya lebih mengembang, bisa saja ini bisa sampai 1,5 kalinya ini atau 2 kalinya lebar bawah gamis ini. Nah, jadi langsung ditambahkan memanjang seperti ini. Paham ya? Lalu yang belakang juga sama caranya, penambahannya yang ini itu sama dengan setengah kalinya sampai 1 kalinya lebar bawah ininya. Nah, bisa lebih juga jika ingin lebih mekar lagi. Kemudian supaya lebih bagus, jangan lupa disamakan perkalian penambahan kerutnya antara depan dan belakang supaya hasil kerutnya sama. Nah, ini sudah paham ya konsepnya karena sudah sering kita jelaskan mengenai kerutan ini. Lanjut, apabila model gamis terusan dengan sambungannya itu miring seperti ini. Yang sebelumnya tadi lurus ya. Sekarang yang miring seperti ini. Kemudian pola badannya ini terserah. Mau pakai yang longgar seperti saya ini atau yang agak slim yang ada kupnatnya juga boleh. Sama saja konsepnya. Atau bisa juga untuk dipakai pada konsep pengembangan yang lain. Baik, langsung saja kita siapkan pola gamis longgar seperti ini. Nah, di sini kita buat utuh, ada lipatan kainnya supaya nanti kita punya pola yang utuh. Kemudian belakang juga sama, kita buatnya dengan pola yang utuh. Kalau biasanya kita buat pola seperti ini sekalian kita lipat kainnya untuk mendapatkan pola yang utuh begini. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, misalnya modelnya mau resleting belakang, ini misalnya ya, nanti ini dipecah lagi. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kita buat dulu garis serong, ini miring, di depan seperti ini. Kemudian yang di belakang jangan lupa mengikuti yang depan. Jadi misalnya ini, jaraknya kedua ini harus sama. Ini dan ini harus sama. Kemudian sisi sini-sininya juga harus sama. Jadi ketika nanti posisi bajunya begini, jadi nanti di bajunya jangan sampai salah, sisi panjang bertemu panjang, kemudian sisi yang pendek juga bertemu pendek. Jadi selain polanya cukup rumit, nanti cara motongnya juga harus berhati-hati. Baik, sekarang kita garap yang pola depannya dulu, pola belakang kita sisihkan. Pola depan kita gunting sambungan bawahnya, seperti ini. Lalu misalnya bagian depannya ini polos, tidak ada resletingnya. Jadi sini cukup begini aja, tidak perlu dibagi lagi tengah mukanya. Tinggal kita tempel. Nah, seperti ini pola depannya sudah fix, sudah oke. Lanjut ke pola sambungan bagian bawahnya. Ini perlu kita bagi misalnya menjadi 4, 5, atau 6. Nah, di sini menjadi 6. Kemudian ini digunting seperti yang telah lalu. Sudah paham ya mengenai pengembangan. Nah, garis bawah ini saya buat supaya nanti pelebarannya rata. Kemudian ini tinggal kita gunting, kita pisahkan ke 6-6-nya. Kemudian ini kita tempel dan kita beri jarak. Konsep pelebarannya sama seperti yang telah lalu ya, cara pengembangan pola-pola yang telah lalu.
Pasti sudah paham semua mengenai konsep ini karena sudah sering kita lakukan. Selanjutnya tinggal kita hubungkan saja. Ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini sampai selesai. Tinggal seret aja, kemudian bawahnya juga tinggal kita hubung-hubungkan begini. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mengganti kerutannya ini dengan lipid, berarti nanti polanya tinggal dibentuk aja begini. Nah, misalnya ingin 5 lipid, 6 lipid, jadi tergantung pembagiannya. Nah, paham ya mengenai konsepnya? Ini kurang lebih seperti ini, kemudian kita warnai dulu polanya. Jadinya untuk pola depan seperti ini pemecahannya. Lanjut kita kerjakan pola bagian belakang. Oke, ini pola bagian belakang, kita gunting dulu sambungan bawahnya yang miring ini, seperti ini. Nah, lalu jika ingin resleting di belakang, ini perlu kita bagi, kita potong lagi. Tapi misalnya tidak memakai resleting belakang, misalnya ingin resleting bobok yang di depan, ini tidak perlu dibagi. Ini hanya contoh ya. Jadinya misah seperti ini. Nah, ini sekarang kita tempel dulu. Nah, begini, jadi pola belakang ada 2, kemudian bagian bawah gamis kita lakukan pelebaran sama seperti pola bagian depan. Kita potong menjadi beberapa bagian, kemudian kita tempelkan sesuai garis yang rata, dan kita lakukan pelebaran. Nah, pelebarannya ini usahakan jarak mirip-mirip atau hampir sama dengan jarak pelebaran yang di depan, supaya nanti kerut yang didapat jadi rata. Baik, sekarang kita tinggal menyempurnakan dengan cara disambung-sambung seperti ini. Bisa juga langsung ditarik lurus gitu aja, nggak apa-apa. Kemudian bagian bawahnya juga kita sempurnakan lagi. Nah, seperti ini sudah selesai, tinggal kita warnai. Pewarnaannya seperti ini. Pola yang fix, bagian tengah belakang ini misah ya. Jadi jika ingin memakai resleting yang panjang, lebih baik ini dipisah. Kemudian jika tidak, tinggal disambung aja, nggak usah digunting. Kemudian ini hasil sambungan bawahnya. Baik, silakan teman-teman praktekkan di buku catatan masing-masing.